Hello and what's up Junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan MG ZS Ignite tahun 2020. Dan mobil ini merupakan salah satu compact SUV paling terjangkau yang kalian bisa beli di Indonesia baru saat ini. Starting price-nya ada di 250 jutaan rupiah. Artinya, bahkan dibandingkan dengan mobil hatchback seperti Honda Jazz, ini masih lebih murah, iya. Tapi dengan fitur yang setara atau bahkan di atas Honda HR-V. Dan kalau kalian pikir, lah Klas kan udah pernah ngulas si ZS ini. Iya, memang kita udah pernah, tapi waktu itu kan cuma di parkiran doang. Dan sekarang kita udah dapat unit tesnya sehingga bisa membawa ke alam bebas seperti ini untuk menguji lebih lanjut apakah SUV berdarah Inggris ini layak untuk kalian pertimbangkan. Apakah darah Inggris dari mobil ini itu murni atau cuman ala-ala doang? Karena itu sekarang kita pengen coba bedah luar dalam secara singkat. Tanpa berdua lagi, start your engine. Nah, Junkies, kalau terakhir kita cuma bisa nyobain MG ZS di parkiran doang, sekarang udah ada press car-nya, jadi kita bisa bawa lebih jauh untuk menikmati full experience dari MG ZS. Kayak apa? Yuk test drive dulu. Nah, Junkies, pada saat review MG ZS yang lalu, itu kan kita cuma dikasih kesempatan untuk muter-muter parkiran The Breeze doang. Selain sangat pendek, itu juga katanya unit test drive-nya itu masih prototype car gitu ya, yang salah satu unit pertama yang dibawa ke Indonesia, jadi belum versi final yang dijual. Nah, sekarang, berhubung udah ada unit press car yang officialnya, dan ini versi yang dijual, kita pengen kasih tahu kalian experience apa sih yang akan kalian rasakan kalau kalian berkendara dengan si SUV buatan Thailand asal China berdarah Inggris yang satu ini. Makanya kita mulai dengan driving impression dari 3 hal positifnya dulu ya. Yang pertama yang kita suka absolutely adalah bagian kaki-kaki alias suspensinya. Jadi bantingan mobil ini itu benar-benar terasa seperti mobil Eropa sesungguhnya gitu ya, nggak kayak mobil Eropa-Eropaan gitu. Nah, ini ada speed breaker, kalau kita lewatin itu terasa sangat redam. Kemudian kalau seandainya kita misalnya lewat pos lumayan tinggi, dia masih memiliki rebound yang sangat lumayan. Bantingannya itu terasa seperti mobil Eropa yang sesungguhnya. Dan ini merupakan salah satu mobil di kelasnya dan di price point segini di mana kalian bisa menemukan rasa bantingan yang seperti ini gitu. Ini cukup langka ya di harga segini gitu. Kemudian yang kedua adalah soal handlingnya. Iya, walaupun memang performanya itu agak uninspiring, tapi kalau soal handling, mobil ini bolehlah kita acungin jempol karena memang breed dynamic kan kalau kata mereka itu lumayan terasa di bagian handlingnya. Handlingnya terasa lumayan tajam banget untuk urusan mobil seperti ini gitu. Terasa banget kalau kita bawa mobilnya di tol misalnya. Itu bener-bener kalian pengen high speed changing lane gitu, lane change itu mobilnya terasa sangat sure-footed dan terasa sangat stabil, enak gitu ya. Kita pede bawa mobil ini untuk nikung-nikung dengan handling yang seperti ini gitu. Apalagi ditunjang dengan low profile tire ya. Bannya sendiri Yokohama Advan DB dan dia tebalnya cuma 50, jadi lumayan tipis gitu ya, membuat handling mobil ini memang terasa lebih tajam lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir kita suka adalah dampingnya. Iya, jadi fit and finish dan damping mobil ini tuh terasa sangat solid. Dep gitu. Nggak ada yang terasa brak sama sekali. Dan bahkan ini kan mobil punya panoramik yang sangat besar. Gejala mobil dengan panoramik besar rata-rata yang gue cobain adalah dia sering flexing gitu ya. Kalau lewat jalan yang nggak rata suka kriat-kriat, ya cukup normal karena kan panoramik di atas ini itu ngurangin rigiditas mobil gitu. Tapi untuk mobil ini dia benar-benar sama sekali nggak ada suara kriat-kriat, sama sekali nggak ada suara door trim apa yang brak-brak, nggak ada. Semuanya solid, semuanya dibuat dengan fit and finish yang sangat baik. Dan ini kabin sini pun secara NVH gitu-gitu, secara harshness semua terdamping dengan sangat baik sekali. Jadi benar-benar feel experience di sini memang terasa seperti mobil Eropa.
Namun tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita masuk untuk bahas 3 hal negatif dari driving experience si MG ZS ini. Yang pertama tentunya, dan yang sering banget jadi komplainan para jurnalis, adalah performanya. Iya, jadi memang nggak bisa bohong kalau untuk mobil seperti ini dicangkokin mesin 1500 cc NA, itu pasti akan bolot gitu ya, mau gimana pun. Karena kan power to weight ratio itu nggak ngimbang gitu. Ini pun sama, jadi kalau kita mau dibejek kickdown kayak apapun, tetap aja memang performanya tuh lebih cocok buat cruising dibanding untuk racing gitu. Agak terasa boyo. Bahkan ketika Autonet Max review, pas di kickdown sama Hillsat, brake dynamic gitu, disusul sama Vario. Ayo, kekuatan brake dynamic. Yang kedua adalah transmisinya. Iya, lagi-lagi ini masih menyangkut soal performa, karena transmisi mobil ini tuh ya dia masih torque converter 4 speed yang cukup jadul. Dan sebenarnya kalau buat daily, buat kayak easy driving dalam kota ya no problem. Tapi kalau kalian pengen aggressive driving, kalian pengen pergantian gigi yang sigap segala macem gitu-gitu, ini tuh bener-bener butuh respon yang lumayan lama gitu. Jadi dia agak tell me untuk pergantian giginya. Apalagi dari gigi 3 ke 4, itu tuh dia tuh kayak suka galau gigi gitu, kayak 43 gitu ya. Gejala torque converter 4 speed jadul ya seperti itu gitu kan. Dan yang terakhir adalah driving positionnya, terutama di bagian joknya ini. Iya, well kalau kalian lihat secara bentuk jok, secara kontur, dia memang terlihat cukup cukup 3D gitu ya. Jadi bolster tuh nggak flat, which is kita suka. Tapi lebar joknya sendiri itu terasa cukup kecil gitu. Jadi kalau untuk orang yang badannya gede kayak gua atau kayak Alex naik ini, itu tuh joknya tuh kayak bleber gitu. Kayak kita duduknya kayak bleber. Jadi kayak agak susah menemukan posisi mengemudi yang enak. Jadi contohnya gini deh. Ini badan kalian nih. Jadi instead of badan kalian dipeluk sama jok begini, kayak badan kalian justru kayak ditekan di bagian pinggang belakangnya gitu, karena bolster joknya tuh nggak cukup lebar untuk mengakomodir badan kita gitu ya. Dan itu nggak cuma di punggung, tapi di bagian butt rest juga. Jadi pantat kalian tuh kayak ditekan di bagian tengahnya gitu. Jadi kayak agak sering begini-gini duduknya gitu kan. Dan ditambah lagi dengan nggak adanya pengaturan teleskopik untuk setirnya, ini cuma bisa tilt doang, itu bikin kita makin sulit lagi untuk menemukan driving position yang lumayan pas gitu ya. Namun tentu saja semua kekurangan tersebut dapat di-overlook kalau kalian misalnya menggunakan mobil ini ya hanya untuk sesuai fungsinya ya, crossover urban dalam kota gitu. Dan yang kita suka, seperti yang gue bilang di awal, mobil ini sangat terjangkau. Namun dia menawarkan damping kualitas bantingan yang jauh di atas harga mobil ini gitu. Jadi secara overall, price to quality ratio yang ditawarkan oleh si MG ZS ini cukup impresif banget. Sehingga jika kalian pengen memiliki mobil dengan ride quality ala Eropa, harga terjangkau dan paras SUV, si MG ZS ini ya bisa dibilang lumayan impresif dan tick all the boxes. Eksteriornya seperti yang kita bilang waktu itu memang masih terasa sedikit gado-gado ya. Namun untungnya tidak ada yang ofensif dan cenderung lumayan ganteng. Walaupun yang faceliftnya itu lebih ganteng lagi. Nah, karena main event dari si video review kali ini itu adalah drive-nya, sekarang kita akan lebih nge-highlight apa aja yang kita suka dan gak suka dari si MG ZS ini ya. Pertama-tama, well dari belakang dulu, ini yang kita suka itu badge MG-nya ini, dia tuh kayak jadi satu dengan pembuka bagasinya. Jadi macam-macam Volkswagen Group atau Mercedes gitu yang kalau kalian pengen buka, ini itu di flip gini. Jadi selain badge itu 3-dimensional, dia juga ada fungsinya gitu. Ini kita suka, ini terasa premium. Kemudian taillights-nya juga, walaupun dia secara isian tuh masih bohlam semua, tapi yang kita suka, dia tuh bisa masking bohlamnya sedemikian rupa di bagian sini. Jadi kalau dilihat dari belakang frontal, ini kelihatan kayak LED bar gitu nyalanya ya, kayak garis, padahal ini bohlam semua. Ini pinter dan cukup cost efficient. Aksen chrome nggak terlalu berlebihan, cuma ada dikit di bagian sini, dan tentunya pun di belakang sini udah ada parking sensor dan ada scuff plate ala SUV yang bikin dia kesannya makin tegas. Ke bagian samping, di sini yang kita suka, pertama-tama ada di bagian atasnya. Jadi ini tuh roof rail bawaan beneran bisa dipakai karena dia besi. Dan ini dia satin finish gitu ya, satin silver. Dan ini kesannya tuh mewah gitu, kayak roof rail mobil-mobil mahal gitu ya. Finishingnya warnanya bagus banget. Lagi-lagi untuk chrome dia nggak terlalu berlebihan, cuma ada di belt line sini. Karena bagian bawahnya dia cuma ada aksen silver gini ya, nggak ada tambahan chrome lagi.
Door handle pun polos. Untuk bagian kaca dia udah elektrik dan auto retract ya, lagi-lagi cukup oke. Di kaki-kakinya, nah di sini well ini agak mixed feeling karena secara pelek dia tuh kayak yang gue bilang di review sebelumnya, ini mirip kayak peleknya Golf R gitu ya. Desainnya cukup keren, palang 5 gitu, dan dia pun ya secara ukuran dia nggak terlalu kedodoran lah karena dia secara bawaannya tuh udah pakai ring 17 inci. Tapi untuk bannya ini menurut gue dia agak sedikit ketipisan. Begitu juga dengan rata-rata orang yang ngelihat ini ya, bilang kalau bannya tuh sebenarnya tuh masih bisa dipertebal lagi. Ini kan dia pakai 21550 R17, mungkin bisa pakai 55 gitu supaya bantingannya lebih empuk lagi. Tapi yang kita suka, ban yang dipakai itu benar-benar premium dan gak kaleng-kaleng. Jadi dia pakai Yokohama Advan DB Decibel, makanya ride-nya tuh terasa sangat nyaman, juga terasa Eropanya. Nice ya, pemilihan bannya nggak nanggung-nanggung. Dan di depan sini yang menurut kita paling banyak banget diperbincangkan oleh orang-orang ya, karena memang dari grill sini gitu, chrome-nya, lampunya ini tuh kelihatan kayak ala-ala Mazda gimana gitu kan, banyak yang ngomong MG itu. Tapi secara overall yang kita suka adalah bagian DRL-nya, karena bagian LED London Eye yang mereka sebut ini tuh gahar banget. Kalau kalian lihat DRL doang, itu kelihatan sangat premium dan terlihat sangat high tech gitu ya, karena selain garis dia ada bulatnya juga begini. Walaupun disayangkan proyektor bawaannya memang masih halogen gitu. Fog lamp juga masih halogen. Kemudian di sini juga tetap ada scuff plate ala-ala SUV yang bikin dia tampil maco gitu ya. Dan tentunya review dari ZS nggak lengkap tanpa nge-mention fitur yang paling dijual banget oleh si mobil ini, yaitu yang ada di bagian atas ini. Nah ini adalah panoramic sunroof di bawah 300 juta. Iya, bahkan kalau kalian cek di price list mobil saat ini, si MG ZS merupakan mobil dengan panoramic roof termurah yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini dalam keadaan baru gitu ya. Bukan sunroof ya, karena kalau sunroof kan Picanto udah ada yang lebih murah dari ini. Tapi untuk panoramic yang besar sampai ke row kedua dan bisa dibuka, MG ZS ini merupakan mobil berpanoramik paling murah di Indonesia saat ini. Jadi secara overall, tampang dari si MG ZS ini memang ya masih rada-rada belajar gitu ya, kayak ada aura Mazdanya, ada aura Tucsonnya, ada aura Rio-nya. Tapi secara overall ya memang harus diakui tampangnya lumayan ganteng, dan tentunya secara overall badge Inggrisnya itu kadang-kadang bikin orang memiliki kayak gengsi lebih gitu kalau naik si ZS yang satu ini. Interiornya juga memiliki fit and finish serta build quality yang cukup impresif, walaupun kombinasi warnanya agak lumayan nyentrik, dan panoramic roofnya bikin interior terasa lebih lega. Kemudian hal yang kita suka sebelum kita masuk, pintunya pun terasa sangat berat untuk ukuran kelasnya ya, jadi terasa hefty dan padat. Dan seperti yang kalian dengar, chime atau warning sound dari mobil ini juga terasa sangat berkelas, kayak bel Inggris gitu ya. Oke lah. Begini otomatis interior dari si MG ZS tahun 2020. Dan sebelum kita mulai, kita coba kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya sendiri bentuknya seperti ini, kita udah pernah bilang kemarin gitu ya. Nah jadi dia cukup hefty, ada logo MG di bagian sini, dia masih flip key entah kenapa. Padahal kita udah pernah bilang di annoyingnya kalau mobil itu udah keyless, jadi start stop engine tuh di sebelah sini, jadi udah nggak perlu dicolok-colok lagi. Tapi kuncinya masih flip key ya, ada tombol lock, unlock dan buka bagasi. Tapi kalau kalian bawa buat kayak ngumpul bareng teman, mobil kalian bakal dikira belum keyless. Oke, kita nyalain dulu. Dengar suara mesinnya ya, kayak apa sih? Foot on the brake, engine start stop di sini. Nah otomatis untuk urusan dok berpacu, si MG ZS yang masuk pasar Indonesia ini hanya kebagian satu pilihan mesin dengan satu pilihan transmisi. Mesinnya sendiri 1500cc DOHC berkode 15S4C, sudah di VVT bertenaga 112 horsepower dengan torsi 150 Nm. Yang di made ke transmission 4-speed automatic, ia manualnya nggak masuk sini dan berpenggerak roda depan. 0-100 jatah dalam waktu kurang lebih 12,8 detik. Dan di luar sana, ini itu yang base engine, ada mesin yang lebih powerful, 1000cc turbocharge dengan transmisi 6 percepatan. Itu 0-100-nya dalam waktu 10,9 detik. Andai itu yang masuk sini.
Oke, highlight interior secara singkat. Pertama-tama yang paling dijual seperti yang gue bilang adalah bagian atasnya ya. Jadi kita bisa buka nih. Nah gitu, dengan one touch di sini bisa langsung buka tirai sampai belakang. Ini adalah mobil termurah dengan panoramic sunroof yang bisa kalian beli saat ini di Indonesia. Dan tentunya ini pun bisa diputar untuk dibuka seperti ini. Jadi nggak kayak Outlander gitu ya, yang cuman fixed glass, tapi ini juga bisa dibuka gitu. Ya oke lah. Jadi ini fitur utama banget yang menjual dari si ZS. Tapi sisanya dashboardnya, atasnya udah soft touch, dan ini ada ya ala-ala stitching palsu gitu. Tapi ya yang menurut gue justru agak gimana gitu adalah pemilihan finishing dari material gitu ya. Ini baru kelihatan pas gua pakai keliling jalan-jalan cukup lama gitu. Gua iseng ngehitung ada berapa macam warna kombinasi yang ada di dalam sini. Oke, pertama-tama roof liner. Roof linernya dia warna kayak light gray gitu ya, jadi abu-abu terang. Nah, dashboard bagian bawah dia warna hitam. Again, oke. Atas dashboard dia warna saddle brown seperti ini yang soft touch. Kemudian ada aksen matte silver atau silver dove di sini, ada aksen black gloss di bagian AC-nya, ada aksen satin silver di bagian ring AC-nya, ada aksen chrome di bagian AC tengah, ada aksen carbon di bagian tengah lagi. Jadi Fiesta gitu, semua ada gitu ya, abu-abu terang, hitam, coklat, silver, chrome, carbon, gloss, banyak. Oh iya, ada lagi aksen aluminium di bagian tombol dan AC sebelah sini. Jadi permainan aksen itu menurut gua kebanyakan gitu. Head unit itu sudah touchscreen gitu, dan fungsinya pun udah cukup banyak. AM, FM, music, bisa dari Bluetooth gitu, bisa dari input USB gitu-gitu ya. Udah cukup lengkap lah dengan setting dan sound stage yang bisa kalian atur-atur juga 3D soundnya gitu ya. Selain itu ada juga car setting. Di sini bisa ngatur lampu, ngatur steering wheel button gitu ya. Bahkan ada ini yang gua bilang tadi. Jadi steeringnya bisa kalian ringan, normal, ataupun berat. Dan tentunya Apple CarPlay sudah integrated. Ke bawah lagi AC, walaupun ya ini belum automatic climate control, masih puter, tapi at least dia sudah nyambung ke bagian screen-nya. Jadi terasa cukup high tech. Ke bawah sini pun transmission masih seperti juga yang gue bilang 4-speed automatic, cukup jadul. Parking brakes gini segala macam masih cukup normal. Di setirnya di sini juga yang kita suka karena setirnya cukup 3D. Klaksonnya however kayak mobil Inggris tahun 30-an. Suaranya seperti itu gitu. Tapi at least tombol setir udah lengkap. Di sini pun udah ada headlights yang udah auto, udah ada wiper yang belum auto, dan di bawah sini udah ada cruise control yang kalian bisa pakai dengan speed limiter. Dia sudah bisa tilt, walaupun disayangkan belum bisa teleskopik. Pengaturan jok semua masih manual, tapi at least di bagian driver dia udah lengkap sampai seat adjuster pun ada. Jadi kayak bisa diatur tingginya. Di sini MID-nya walaupun dia masih ya ala kalkulator, tapi displaynya udah cukup lengkap. Karena kalau kalian lihat sini ada trip A, ada trip B, ada lapse time driving untuk masing-masing trip, kemudian ada range, ada kilometer per liter life, ada sisa bahan bakar gitu-gitu ya. Dan bahkan kalau kita masuk ke setting, di sini kalian bisa atur brightness, ada atur speed limiter, ada tire pressure monitoring system ya udah built-in ke sini, dan tentunya ada matikan traction control di sini juga. Jadi udah lengkap banget gitu ya. Nah, untuk masuk ke belakang, pintunya terbuka hampir 90 derajat, jadi cukup mudah aksesnya. Dan pas di belakang sini, ya untuk ukuran crossover kelas ini memang masih cukup oke, karena ruangan di sini masih tersisa kurang lebih 7 jarian gitu ya. Ini posisi mengemudi gua tinggi 170 cm. Headroom sini juga karena ada panoramik memang agak sedikit kepangkas, jadi di sini sisa 4 jarian lah kurang lebih. Tapi ini masih cukup banget, apalagi dengan ada panoramik, dia terkesan jauh lebih luas dibanding aslinya. Tapi kalau kalian pengen bawa contohnya 3 orang di belakang sini, pertama-tama di tengah sini ada sedikit hump memang, tapi tidak terlalu besar gitu ya. Jadi di sini pun ya masih cukup oke, nggak yang terlalu lebay banget. Tapi yang disayangkan memang di bagian tengah sini dia nggak ke bagian headrest. Jadi kalau kalian pengen nyender, memang calon kesleo gitu. Jadi agak disayangkan. Penyimpanan di belakang sini pun ada seat back pocket, ada open storage bagian tengah sini, dan di pintu dia masih ada ruangan lagi untuk masukin botol 1,5 liter pun masih masuk, atau nyimpan barang lain yang kalian perlukan gitu. Kurang lebih di belakang sini begitu aja, dan ada ISOFIX tethering point di sini kalau kalian pengen bawa anak kalian dan taruh child seat. Dan seperti yang kita bilang, di belakang sini yang kita suka adalah akses ke bagasinya. Jadi kita flip, ini sangat-sangat terasa premium banget. Nah, dan bagasinya di sini pertama ada lampu, jadi kalau malam seperti ini pun bisa kelihatan. Dan di sini pun secara ruangan dia lumayan besar ya untuk kelasnya. Jadi dia pun bisa muat contohnya koper large, kalian tumpuk 2 begini masih bisa. Koper medium kalian masukin 3 pun masih bisa. Dan ini pun di bagian kanan kiri masih ada tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi gitu. Dan kalau kalian buka, ini masih bisa nyimpen spare tire, dan ada juga toolkit di bagian sini. Dan ini pun false floor-nya bisa kalian tarik
dan kalian turunin ke bawah. Nah, kalau gini dia akan jauh lebih dalam, jadi kalian bisa nyimpen barang lebih banyak lagi walaupun memang load liftnya jadi terasa makin tinggi. Dan ini pun kita suka. Jadi dia ada sistem mekanisme kayak penahan gini ya. Jadi bagian untuk hook untuk naik ke sininya itu nggak ke expose, jadi ada penutupnya. Nah, Auto Junkie, sebagai sebuah mobil yang dimiliki China, dibuat di Thailand, serta berdarah Inggris, pasti banyak hal yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 curious yang kalian tanyakan mengenai MG ZS. Kembali lagi di 3 hal curious, tempat di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil yang sedang kami review via komen Instagram. Kemudian kita pilih 3 pertanyaan untuk dijawab langsung di videonya. Dan di video review ZS kita yang terakhir, kita kan belum ada 3 hal curious, maka sekarang sekalian ya kita jawabin 3 pertanyaan kalian. Dan udah ada 3 pertanyaan yang terpilih nih. Yang pertama datang dari user bernama KHNZ Kenzfizwara. Mudah-mudahan benar ya ngomongnya. Dan dia bertanya, walau sudah dimiliki oleh China, apakah ada aura-aura Inggrisnya dari si ZS ini? Ya tentu saja dia masih punya aura Inggris yang lumayan kental. After all, this is MG. MG kan heritage brandnya itu lumayan ke Inggris-Inggrisan banget gitu ya. Pertama, ada bendera Inggris yang sangat mencolok di bagian belakang sini dengan tulisan Brit Dynamic. Tentu Brit diambil dari kata British, Inggris. Kemudian suara warning chime alias peringatan di interior mobil ini, itu suaranya katanya terinspirasi dari suara lonceng-lonceng Inggris gitu, yang suara seperti ini. Suara klaksonnya juga kayak mobil Inggris tahun 30-an. Dan yang ketiga, kalau kalian lihat lampu depannya di bagian terutama DRL dan Pro G-nya di sini yang ada garis-garis begini ya. Ini katanya terinspirasi dari sebuah kincir raksasa di Inggris yang bernama London Eye gitu. Jadi diplesetin sama mereka jadi London Eye alias mata si London gitu ya. Makanya ya ke Inggris-Inggrisnya sebenarnya banyak sih di mobil ini, aura Inggris gitu ya. Tapi ada satu hal yang lebih menarik lagi. Apa? Kalau gua cek di sini. Jadi mobil ini juga punya banyak banget aura Thailand. Iya, jadi kan ini ya gue nggak merasa ini seperti mobil quote on quote mobil Cina sih. Ini lebih kerasa seperti mobil Thailand gitu. Karena kalau kita lihat bagian sini, ini akinya MG branded. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini made in Thailand gitu ya. Walaupun MG branded tapi made in Thailand. Kemudian di bagian sebelah sininya, ini ada tulisan-tulisan bahasa Thailand yang tentunya nggak bisa gue baca gitu. Aura Thailandnya nggak stop di bagian engine bay doang. Kalau kalian ke bagian sini, tentunya di sini paling jelas ada tulisan Made in Thailand. Iya, karena kan memang mobil ini buatan Thailand dan tentunya CBU Thailand juga. Dan bukti terkuat bahwa si MG ZS ini punya aura Thailand yang begitu kental, lebih kental dari aura Inggrisnya, adalah buku manualnya. Ya kan seperti ini ya. Oke, dia bentuknya gini kayak buku Harry Potter dan ada tulisan Passion Drives since 1924. Ini sangat Inggris sekali modelnya gitu ya, literature gitu. Nah, tapi kalau kita ambil di actual buku manualnya di sini, MG ZS Sawadikap. Jadi kayak ya MG ZS Sawadikap. Terus kemudian kalau kita lihat di dalam sini, ini semuanya di sini itu tom yum ya. Jadi bahkan nggak ada bahasa Inggrisnya, boro-boro bahasa Indonesia gitu ya. Dari depan ke belakang ini tom yum semua. Nah, jadi memang seperti yang gue bilang, iya, memang secara company dia sudah dibeli China dan secara heritage tetap terasa aura Inggris, tapi secara overall mobil ini kental dengan aura Thailand. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari user Instagram bernama Ahdan_Colby. Dan dia bertanya, kan MG ZS itu udah keyless? Iya, untuk variannya Ignite seperti ini dia sudah keyless. Tapi MG masih menyediakan kunci lipat di remote-nya. Ya, remote-nya seperti ini. Dan dia masih switchblade key. Jadi fungsi kuncinya itu buat apa gitu? Jadi apa gunanya sih kunci ini untuk varian yang Ignite yang keyless seperti ini? Pertama-tama tentunya untuk nyolok ini ya. Jadi kan kalau parkir kalian tetap harus nyolok ini di sini untuk shift lock gitu supaya mobil bisa paralel atau sejenisnya gitu kan. Kemudian selain itu ada kalanya aja kalian habis baterai ininya gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kalau sebenarnya habis baterainya kita pencet-pencet
itu mobil nggak kebuka, kita jadi nggak bisa masuk gitu kan. Nah, salah satu guna kuncinya ini adalah untuk buka pintu ini. Caranya gimana? Ini kan nggak ada lubang kuncinya gitu kan. Sebenarnya ada. Jadi di bawah sini kalau kalian lihat, ini tuh kayak ada lubang cukil gitu. Nah, ini kalian bisa masukin kuncinya ke bagian bawah sini. Kalau dimasukin, maka dia akan langsung terbuka dan di sini ada lubang kunci aktualnya. Kalian bisa buka pakai kunci fisik seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap bisa dibuka secara manual. Dan sampai kita ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan yang terakhir. Dan what a finale, karena pertanyaan yang terakhir ini datang dari user bernama B Channel Indonesia. Iya, halo Om B, thank you udah mampir ya ke Instagramnya Laknats. Dia tanya, sama expander yang mesinnya sama-sama 1500 cc NA, kalau diisi pertalit, iritan mana pot? Hashtag kantong kelas LMPV tapi pengen punya pano. Iya, betul. Ini emang harganya ya nggak jauh dari LMPV atau LSUV gitu ya, tapi mobil termurah yang punya pano. Tapi kalau soal bicara irit-iritan dan mesinnya, MG sih nggak recommended pakai RAM 90, tapi untuk expander dibanding gue yang ngomong, mendingan gue langsung tanya ke temen gue yang dari media sebelah yaitu berkendara, Raisanto. Nah, expandernya juga udah jalan berapa kilo nih bro? 52.800. 52.800. Lu juga udah pernah ngetes MG ZS di media berkendara kan? Yes. Nah, berarti pertama-tama untuk dari MG ZS dulu. Kalau kita di Laknats itu averagingnya kurang lebih 1:10,5 ya. Oke. Nah, kalau di kendara waktu itu averagingnya berapa bro untuk MG ZS? Gue sih nyoba waktu itu 10,7 km. 10, berarti mirip ya? Iya, mirip. Kurang lebih 10,5, 10,7 gitu. Nah, berarti untuk expander lu ini berapa averagingnya kalau lu pakai? 11,8. 11,8. Iya. Berarti beda kurang lebih 1 km per liter gitu ya? Iya, jadi tipis ya. Iya, bedanya tipis, tapi ya kurang lebih berarti seperti itu. Kalau ditanya irit mana, tetap masih iritan expander ya dibanding MG ZS. Tapi memang untuk MG ZS sendiri itu nggak direkomend untuk pakai RON 90 ya? Iya, dia minimal RON 92 karena di tangkinya itu ada stiker tulisannya ya? Minimal 92. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau memang hashtag kantong kelas LMPV tapi pengen punya pano, mungkin harus persiapkan budget dulu untuk ngisi bensin dengan RON yang lebih tinggi. Karena kalau MG ZS pakai RON 90, pengalaman kita sih waktu itu unitas awal ngelitik. Oke. Begitu. Jadi ya seperti itulah. Thank you ya bro. Oke. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu tuh guys. Sedikit fun review jilid 2 kita dari si MG ZS Ignite tahun 2020. Dan mobil ini menurut kita sih menawarkan sebuah value for money yang cukup luar biasa ya. Harganya di bawah mobil hatchback dengan paras crossover dan tentunya fitur seperti contohnya panoramic sunroof. Mobil dengan panoramik paling murah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi bagi kalian yang suka nyembul-nyembul dari atas gitu ya, misalnya suka kabin yang airy gitu-gitu, ini patut banget kalian pertimbangkan. Dan kami juga nggak sabar banget untuk nungguin versi facelift dari si MG ZS ini, karena awal tahun udah keluar juga di Thailand dan itu tampangnya lebih ganteng lagi ya. Dan tentunya kita dari Laknats itu pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Jacob dari MG Motor Indonesia yang telah meminjamkan kita si MG ZS ini untuk kita ulas lagi gitu. Karena waktu itu udah, tapi kali ini kita bawa ke alam bebas, jadi lebih bebas juga, termasuk untuk kalian supaya bisa menjawab 3 hal curiousnya gitu. Thank you ya Mas Jacob. Dan mobil ini sendiri yang gue bilang di awal dilepas mulai dari harga 250-an juta rupiah. Jadi sangat terjangkau untuk sebuah compact SUV seperti ini gitu ya. Nah, jadi thank you juga untuk kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknats Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknats_AJ di sebelah sini. Supaya kedepannya kalian juga bisa turut partisipasi di 3 hal curious seperti yang ada di video ini juga. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitu aja untuk si MG ZS. We'll see you guys again in next video. Ride safe and Godspeed.